Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa istanna sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Dengan itu semuanya kita diberikan kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diistiqamahkan di atas jalan kebenaran iman Islam hingga ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah diberikan solusi yang terbaik oleh Allah. Yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cucu kita dijadikan sebagai anak yang saleh dan salihah. Kita doakan juga orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan usia yang berkah, panjang umur serta istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nabawiyah kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu di antara episode peristiwa di dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, persisnya di tahun ke-6 Hijriah. Di akhir tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah SAW dalam satu peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian Hudaybiyah atau gencatan senjata ya antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin Mekah. Karena yang giat dan semangat untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin dan ingin mencegah perjalanan dakwah Rasulullah di orang Mekah, kaum musyrikin, yang dengan itu mereka menetapkan mereka selalu melakukan urunan, untuk menganggarkan secara khusus dari harta mereka untuk mencegah orang-orang masuk Islam. Karena itulah seringkali mereka itu buat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad, siapa yang bisa mencegah kaum orang-orang yang akan masuk Islam, maka dia dapat hadiah sekian. Siapa yang misalnya peristiwa hijrah, mereka menganggarkan 100 ekor unta untuk siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW dalam keadaan hidup ataupun mati. Dianggarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu pada saat itu mahal sekali. Kalau sekarang 1 ekor unta itu sekitar 4 sampai 5 juta.
4 sampai 5 juta. Lalu kali 100 berapa, udah 2,5 miliar, ya kan? 2,5 miliar. Nah, itu orang pasti tergiur kan. Nah, jadi itulah terjadi akhirnya di saat tahun ke-6 Hijriah itu, dalam peristiwa ketika Rasulullah mau umroh, kemudian mereka cegat, gak boleh umroh. Akhirnya semangat kaum muslimin, akhirnya mereka pokoknya kita harus umroh. Ya, akhirnya karena dalam keadaan seperti itu, orang Quraisy melakukan perundingan dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW, yang pada akhirnya ya sampai pada putusan bahwa terjadi gencatan senjata, perdamaian selama 10 tahun. Nah, ditulis itu dalam sebuah kesepakatan bersama bahwa mereka ya tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Nah, karena itulah orang Quraisy bisa bebas melewati jalan, ya, jalur emas perdagangan mereka itu antara Mekah dengan Syam, ya, yang melewati wilayah Yathrib, wilayah kota Madinah, yaitu di sebelah barat kota Madinah itu jalur sutra mereka yang ya untuk melewati perdagangan mereka itu lewat sana. Dan selama ini ya sebelum terjadinya gencatan senjata itu, mereka selalu diganggu oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, karena dalam kondisi gencatan senjata, maka mereka bebas. Ya. Nah, sementara Rasulullah SAW memanfaatkan kondisi damai, kondisi gencatan senjata itu untuk dakwah. Nah, ini kesempatan yang terbaik bagi beliau untuk mendakwahkan Islam keluar dari wilayah Jazirah Arabia. Ya, selama ini setiap kali melakukan dakwah selalu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian mereka mengerahkan wilayah-wilayah lain untuk diajak bersama-sama menyerang kota Madinah, sehingga terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, perang sekutu yang sangat luar biasa di tahun ke-4 itu. Ya. Nah, dalam kondisi itu kemudian Rasulullah mengirim surat ke penguasa-penguasa di wilayah sekitar Jazirah Arabia atau di luar Jazirah Arabia. Maka Rasulullah mengirim beberapa sahabatnya, memilih mereka untuk menjadi duta-duta untuk membawa misi risalah Nabi SAW ke para penguasa. Dan penguasa pada saat itu bukan penguasa yang yang kecil. Mereka adalah penguasa-penguasa besar, negara-negara yang superpower pada saat itu. Ya, kalau sekarang superpower Amerika dan Rusia, pada saat itu ada Romawi dan Persia. Nah, Persia dan sekarang ada Iran. Nah, kita akan bahas tentang Rasulullah SAW mengirim risalah, ya, surat dakwah kepada Kaisar Romawi, Heraklius atau Herakl. Ya. Maka Rasulullah memilih seorang sahabatnya yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya ini ya dipilih oleh Rasulullah SAW karena dia ini terkenal orang yang mampu untuk berdiplomasi. Ya, dia ini seorang diplomat ulung, seringkali dikirim Rasulullah untuk melakukan ya negosiasi dengan para musuhnya. Maka Dihya ini dikirim oleh Rasulullah. Selain itu, Dihya ini memang selain cerdas dan orangnya tampan, cakep sekali, ya. Bahkan dianggap mirip Rasulullah SAW tampanannya, sehingga malaikat Jibril itu seringkali kalau
ingin ketemu Rasulullah SAW, ya, dan ingin menampakkan diri sebagai manusia, itu menampakkan diri seperti Dihya al-Kalbi. Jadi ketika ya Aisyah radhiyallahu anha ya di kamar gitu ya, di rumah, kemudian ada yang manggil dari luar, ya, Rasulullah keluar, ya, dan ketika keluar ternyata Dihya al-Kalbi. Kata Aisyah, oh Dihya al-Kalbi. Nah, Rasulullah tahu bahwa ini Jibril, tapi menampakkan diri seperti Dihya al-Kalbi, ya. Jadi itu saking tampannya Dihya al-Kalbi dan pandai berbicara dia, ya, sebagai penerus lidah Rasulullah SAW dalam setiap ya diplomasi. Maka dia dikirim oleh Rasulullah SAW ke Romawi. Rasulullah menulis atau menyuruh penulisnya untuk menuliskan kitab, menuliskan surat, dan diserahkan kepada Dihya. Oleh Dihya diserahkan kepada penguasa Busra. Nah, Busra itu adalah daerah atau tempat, biasanya dulu di zaman itu tempat persinggahan para kafilah musafir atau pedagang ya dari daerah Arab menuju Syam. Nah, ini makanya Rasulullah SAW dulu ketika masih belum jadi nabi diajak pamannya Abu Thalib ya kemudian singgah di Busra. Jadi Busra ini sebuah tempat untuk persinggahan ya, banyak penginapan di situ. Nah, untuk istirahat orang-orang yang berangkat dari tempat yang sangat jauh menuju ke negeri Syam, ya. Makanya kemudian ketika Abu Thalib dan orang-orang Quraisy mengajak Rasulullah itu masuk ke wilayah itu, kemudian ketemu dengan pendeta Bahiro yang ceritanya ya kita kenal itu, ya, itu di Busra. Nah, di situ ada penguasa, ya. Dan di sana ada kaum yang namanya Ghasasina. Ghasasina itu orang-orang Arab ya yang masuk dalam wilayah atau dikuasai oleh orang Romawi. Ya, wilayah Arab tapi dikuasai oleh orang Romawi. Mereka agamanya agama Kristen, agama Nasrani. Karena ngikut ke Romawi. Nah, bertemulah ya dia dengan penguasa Busra. Kemudian dari Busra diajak melalui penguasa Busra itu diajak untuk bertemu dengan Heraklius. Dan Heraklius pada saat itu berada di wilayah Suriah itu Hims, ya, daerah Hims. Nah, Heraklius ini dia bernadar untuk berjalan dari Hims menuju Baitul Maqdis. Sebagai rasa syukur dia, Heraklius itu terkenal orangnya ya soleh, ya, orangnya soleh, orang Nasrani yang soleh. Dia sangat religius begitu. Dia ketika memenangkan pertempuran melawan Persia, maka dia bersyukur, bernadar, kalau kami orang Romawi menangkan pertempuran dengan Persia, maka saya akan berjalan kaki menuju ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi tentu pusat kekuasaan Heraklius pada saat itu di Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul itu. Karena Rasulullah SAW, kenapa jadi Istanbul, jadi kekuasaan Islam? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ada dua kota pusat kekuasaan Romawi, yaitu Konstantinopel dan Roma. Mana dari dua kota ini yang pertama kali dikuasai oleh umat Islam? Ya. Maka beliau mengatakan Madinatul Kaisar, yaitu kota atau ibu kota yang menjadi kedudukan kaisar, yaitu Konstantinia atau Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Jadi itu yang dikuasai oleh kaum muslimin dahulu. Ya.
Ya, nanti sampai sekarang Roma belum kan, tapi karena ini janji Rasulullah dan prediksi Rasulullah, itu pasti terjadi nanti suatu saat ya, bahwa Islam akan datang dan akan menguasai Roma. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Intinya bahwa Rasulullah SAW ketika mengirim surat ke wilayah Jazirah Arabia itu, bahwa Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia, dan juga bahwa Islam ini bukan milik orang Arab saja. Dakwah Islam harus sampai ke seluruh wilayah dunia. Kata Rasulullah SAW, Inna hadzal amr saya belum lail wan nahar, bahwa sesungguhnya agama ini pasti akan sampai ke relung-relung dunia, di mana di situ ya dilewati oleh waktu siang dan waktu malam. Selama masih ada waktu siang dan waktu malam, di situ nanti akan masuk agama Islam. Ya. Karena memang Rasulullah risalahnya bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk wilayah tertentu, tapi untuk seluruh dunia. Ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan Muhammad, wahai manusia seluruhnya, bahwa sungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, untuk memberikan basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau taat dan tidak mau beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin untuk seluruh alam. Jadi bukan untuk ya wilayah tertentu, bukan Mekah saja, bukan Arab saja, bukan Jazirah saja. Makanya kalau ada orang mengatakan ada syariat Islam, ada ajaran Islam, oh ini kan yang cocoknya kan untuk di Arab saja, nggak cocok untuk Indonesia. Syariat ini kan ya aturan Islam kan cocok di sana, di daerah padang pasir, tidak cocok dengan daerah pertanian, daerah yang subur seperti Indonesia. Tidak, semuanya ya syariat Islam itu semuanya cocok dan sesuai bila diterapkan di semua tempat, karena memang agama ini agama akhir zaman, dibawa oleh Nabi akhir zaman, dan untuk seluruh manusia yang hidup di akhir zaman, dimanapun mereka berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Dihya al-Kalbi ketemu dengan Kaisar. Nah, Kaisar waktu itu masih ada di Hims dan melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Nah, disitulah dia perintahkan ketika dibaca surat Rasulullah SAW, tentu melalui penerjemah, bukan dari wilayah yang dikuasai Heraklius. Itu kan ada negara-negara Arab, ada bahasa Arabnya tuh. Itu dengan bahasa Arab suruh penerjemah untuk membacakan surat Rasulullah. Isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulih. Ya, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ila Hiraqla azimur ruh. Ya, kepada Hiraqla penguasa Romawi, pembesar Romawi. Ya, salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam. Ya, selamatan sejahteraan bagi orang yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Jadi kamu akan selamat ini maksudnya selamat di dunia, selamat di akhirat, kekuasaanmu, wilayahmu juga akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Ya, masuklah Islam maka Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Jadi ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Nasrani, orang Kristen. Kalau dia mau masuk Islam maka pahalanya dua kali. Ya, dua kali. Jadi kalau orang selain Kristen masuk Islam, ya,
itu pahala-pahala yang pernah dilakukan di zaman saat dia Kristen, dan itu. Tapi orang Kristen dihitung pahalanya 2 kali. Jadi mereka, karena mereka sebelumnya beriman kepada Nabi Isa, berarti sekarang cuma melanjutkan saja keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa sudah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Jadi wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah kepada kalian, ya, dan aku adalah meneguhkan dan menguatkan apa yang ada di sisiku berupa kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa akan datang seorang nabi setelah aku bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tinggal melanjutkan saja. Kalau umat-umat sebelumnya tidak melanjutkan, harusnya mulai Nabi Isa. Misalnya orang Yahudi itu nggak beriman kepada Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Isa. Karena itu dia harus beriman kepada Nabi Isa dulu, baru beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Nabi Isa itu anak haram karena dia dilahirkan tanpa ayah. Nah, makanya mereka tidak mendapatkan dua pahala, ya. Beda dengan orang Nasrani. Maka disebut oleh Rasulullah SAW, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, maka Allah akan berikan kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmul aw ithmal arisiyin. Jika kamu berpaling, tidak mau masuk Islam, maka kamu akan menanggung dosa-dosa al-arisiyin. Al-arisiyin itu adalah al-fallahin, para petani. Karena penduduk wilayah Romawi itu kebanyakan pada saat itu petani, ya, orang Syria, orang Damaskus, orang Libanon. Kan di sana banyak kebun-kebun kurma, kebun-kebun zaitun, kebun buah tin, ya. Kemudian ke arah Turki, ke arah sana, semuanya itu umumnya para petani pak kebun kurma dan anggur serta buah tin dan buah zaitun. Maka disebut oleh Rasulullah, kalau kamu tidak mau, maka kamu akan mendapatkan dosa orang-orang petani itu. Kemudian Rasulullah, ya, membaca satu ayat dari surat Ali Imran, ya, ayat 64, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya, wahai ahli kitab, kemarilah, ya, kita sepakati satu kata. Kita sepakat untuk satu kata antara kami dan kalian. Apa satu kata itu? Alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah, menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab itu umumnya menjadikan penguasanya sebagai Tuhan selain Allah, ya, menetapkan aturan-aturan selain dari aturan Allah, kemudian mereka ikuti. Sama dengan mereka membuat Tuhan tandingan selain Allah. Artinya kalau ada undang-undang, aturan yang menentang agama Allah, yang bertentangan dengan agama Allah, kemudian kita taati, kita ikuti undang-undang itu, berarti kita menjadikan yang membuat undang-undang itu sebagai Tuhan selain Allah. Karena yang berhak untuk membuat aturan kehidupan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang berhak untuk membuat aturan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada aturan dibuat manusia, maka harus tidak bertentangan dengan aturan Allah. Kalau bertentangan, kemudian kita ikuti, saya akan cuma ikutin saja, gitu. Nah, itu berarti kita menjadikan Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling tidak mau mengikuti kamu wahai Muhammad, maka saksikan, katakan kepada mereka isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa semuanya kami adalah orang-orang Islam, orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menerima surat ini, telah dibaca, dia yakin ini nabi betul. Kata Heraklius, ini nabi betul. Tapi saya ingin konfirmasi dulu, benar nggak dia? Saya ingin tahu. Maka kemudian dia perintahkan kepada petugas-petugasnya, tolong carikan di wilayah kami, di wilayah Romawi di Syam ini, pada saat itu di Palestina, di Libanon, Yordan atau Syria, cari, disisir siapa di antara para pedagang, pedagang dari negara Arab yang berasal dari Mekah, yang pada saat itu ada di Palestina, ada di Syam, maka dicari, disisir semuanya, cari di Libanon nggak ada, di Yordan nggak ada, di Syria, ya Hims, di Halab, di Damaskus, semuanya nggak ada. Nah, ditemukan di Gaza ada sekelompok orang-orang Mekah, para pedagang dari Mekah yang dibawa pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan saat itu masih belum Islam, dia musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Dia memanfaatkan kondisi gencatan senjata ini untuk melakukan bisnis, melakukan dagang ke negeri Syria, ke negeri Syam. Nah, ternyata mereka berada di Gaza, maka suruh panggil mereka, suruh menghadap ke Heraklius Kaisar. Ya, mereka takut, ada apa? Ya, takut mau ini penguasa bukan main-main, orang biasa dipanggil dan dari luar negeri lagi dipanggil, suruh menghadap ke Kaisar. Kalau sekarang itu mungkin ada orang dari Indonesia pergi ke Amerika, tahu-tahu dia nggak tahu dari mana asal usulnya, penyebabnya, tahu-tahu dipanggil sama Trump. Ini ada apa? Ini kan tanya-tanya. Akhirnya mereka dipanggil, ya. Kemudian setelah ketemu dengan Heraklius Kaisar, ya, mereka suruh kumpul. Kemudian Heraklius mengatakan, siapa di antara kalian, benarkah kalian dari Mekah? Benar, kami dari Mekah. Ya, kalian kenal orang yang namanya Muhammad? Kenal. Ya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya, kekerabatannya dengan Muhammad? Ya, cari di antara mereka. Ternyata yang paling dekat dengan kerabatannya dengan Nabi Muhammad, Abu Sufyan. Nah, kalau gitu ke sini, dekat, semuanya ada di belakang Abu Sufyan. Ya, kemudian Abu Sufyan, Heraklius memanggil para penerjemahnya, ya, untuk menerjemahkan apa yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan. Maka dia katakan kepada penerjemahnya, ya, ingat, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh berbohong kepada saya sedikit pun juga. Kalau bohong ada sanksinya, ya. Kemudian teman-temannya, kalau Abu Sufyan sebagai juru bicara sekarang ini, kalau nanti bohong, tolong diingatkan. Abu Sufyan sendiri juga mengatakan, nggak mungkinlah saya berbohong. Jadi orang Arab juga nggak mau berbohong. Jadi kejahatan yang paling berat, yang paling besar bagi orang Arab itu
kalau berbohong, ya, kecuali untuk urusan agama mereka berbohong. Aneh. Kalau urusan muamalah bersama-sama itu umumnya orang Arab nggak mau bohong, ya. Maka Abu Sufyan tidak ada celah lain kecuali tidak ada celah untuk berbohong pada saat itu, ya. Padahal dalam hatinya saya ingin apa celah yang bisa untuk membuat raja ini tidak percaya kepada adanya Muhammad. Tetapi karena Raja Heraklius itu sudah yakin dalam hatinya ini Nabi. Hanya saja dia tidak yakin kenapa. Dia yakin Nabi itu akan datang, tapi kenapa kok datang dari orang Arab? Datang dari Mekah. Maka dia cari orang Mekah. Maka ditanya Abu Sufyan, ya, ada panjang sekali ya hadisnya, ditanya ya tentang kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya Muhammad itu di tengah kalian, ya. Dia katakan dia itu nasabnya paling bagus, nasabnya paling mulia di antara kami, ya. Maka beliau mengatakan begitulah para nabi dahulu, nasabnya itu dipilih oleh Allah dari nasab yang paling mulia, ya. Kemudian apakah ada di antara kalian orang Mekah yang sebelum Muhammad ini mengaku jadi nabi, ada yang mengaku, ada orang lain yang mengaku jadi nabi? Dia katakan tidak pernah ada orang yang mengaku jadi nabi. Berarti memang dia itu nabi dalam hatinya Heraklius. Karena kalau seandainya ada orang yang sebelumnya mengaku jadi nabi, berarti dia mengikuti orang sebelumnya. Kemudian ditanya apakah ada di antara kakek buyutnya dulu, ya, yang jadi raja? Dia katakan tidak ada yang jadi raja, ya. Maka dia katakan dalam hatinya memang betul kalau seandainya ada yang jadi raja dari kakek buyutnya dulu, berarti dia ini orang ingin popularitas untuk apa? Untuk mengembalikan kekuasaan kakek neneknya dulu, ya. Kemudian ditanya apakah para pengikutnya itu orang-orang du'afa atau orang-orang terkemuka, orang-orang besar? Kata Abu Sufyan, justru pengikut Muhammad itu orang-orang du'afa, orang-orang miskin, orang-orang yang para budak, ya. Maka dia katakan dalam hatinya, berarti memang dia nabi, ya. Karena itulah nabi-nabi dulu, pengikutnya itu pasti yang terdahulu adalah orang-orang du'afa. Ya, memang ada sebagian kecil orang-orang terpandang, misalnya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya. Saat itu ada Umar bin Khattab, orang-orang terpandang, tapi cuma sedikit. Tapi umumnya ya orang-orang seperti Bilal, Ammar bin Yasir, ya, Abdullah bin Mas'ud, para budak, para pengembala kambing kayak gitu. Jadi ditanya itu, ternyata memang begitulah para pengikut nabi-nabi terdahulu itu umumnya yang pertama kali ikut adalah orang-orang du'afa, ya. Kemudian ditanya apakah jumlah pengikutnya semakin bertambah atau kurang, ya. Kata Abu Sufyan, malah bertambah terus. Padahal kami berusaha untuk mencegah siapapun yang masuk Islam akan kami siksa, akan kami tindas dan sebagainya. Tapi mereka terus bertambah terus, ya. Maka dalam hati Rasul memang begitu, ya. Pengikut para nabi dulu itu tidak pernah berkurang, tidak ada yang murtad, tak seorang pun dari orang yang masuk Islam murtad, ya. Karena itu di saat dalam poin-poin perjanjian damai itu ada satu poin yang menurut sebagian sahabat Rasulullah ini zalim, nggak bisa diterima, tapi Rasulullah nggak apa-apa, yaitu poin di mana kalau ada orang Mekah, ya, datang ke Madinah
masuk Islam maka harus ditolak dan harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah, orang Islam mau ke Mekah murtad, maka tidak boleh dikembalikan. Kan nggak enak itu kan? Ya menurut para sahabat, oh, ya Rasulullah nggak setuju saya. Umar terutama, Umar keras, tidak boleh. Kata Rasulullah, sudahlah Umar, tidakkah kamu tahu bahwa saya ini Nabi? Ya sudah, itu pegang teguh itu kepercayaan bahwa saya ini Nabi. Sudah, jadi kita terima. Sebab Rasulullah tahu orang yang sudah masuk Islam nggak mungkin bakal murtad lagi. Hanya saja memang waktu itu karena Rasulullah setuju, maka banyak yang masuk Islam saat-saat perjanjian damai itu, saat gencatan senjata. Banyak orang Mekah yang datang ke Madinah, ya, dan masuk Islam. Kata Rasulullah, mohon maaf, silakan kalian masuk Islam, tapi jangan masuk kota Madinah. Begitu Rasulullah. Maka kemudian berduyun-duyun orang Mekah datang ke Madinah itu masuk Islam. Kemudian mereka justru bikin gerombolan, bikin geng untuk mencegat ya orang-orang Mekah yang berangkat bisnis ke Syam, ya, pulang pergi bisnis, justru menjadi penghalang mereka karena tidak boleh masuk Madinah. Ya, Rasulullah SAW ditanya, Muhammad, ini pengikutmu ini, loh pengikutku bagaimana? Mereka saya tolak masuk Madinah. Alasan Rasulullah gampang saja kan, mereka bukan pengikut kota Madinah, mereka memang Islam, tapi sudah kami tolak untuk masuk kota Madinah. Maka yang mereka lakukan bukan tanggung jawab kami. Begitu Rasulullah SAW. Jadi gampang saja kan. Jadi mereka semakin bertambah karena mereka tidak akan murtad. Ya. Nah, lalu ditanya apakah sebelum dia mengaku jadi nabi, apakah kalian pernah menuduhnya dia ini berbohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Dia ini bukan orang pembohong. Dia ini orang yang terpercaya. Sampai kami menjuluki dia Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Ya. Jadi itulah akhirnya Rasulullah SAW disebut orang Al-Amin. Kemudian ditanya, kalau dia berjanji melakukan perjanjian, apakah pernah dia berkhianat? Ya, menyalahi gencatan senjata atau enggak? Ya, kata Abu Sufyan, ya kami baru kali ini kan melakukan gencatan senjata dengan dia, tapi saya mungkin meragukan dia akan setia dengan perjanjian itu. Bisa saja dia akan ya melakukan kudeta atau melakukan pengkhianatan dalam perjanjian ini. Nah, jadi itu satu-satunya poin yang bisa bagi Abu Sufyan untuk supaya Kaisar Heraklius merasa ragu. Ya, padahal dia meragukan Nabi Muhammad akan melakukan pengkhianatan di saat gencatan senjata. Nah, jadi tapi Kaisar Heraklius tidak mungkin dia akan melakukan pengkhianatan karena selama hidupnya ya sejarahnya tidak pernah berkhianat, tidak pernah ya menyalahi janji. Nah, kemudian apakah kalian memerangi Muhammad? Iya, kami memerangi dia. Bagaimana ketika terjadi pertempuran antara dia pengikutnya dengan kalian? Ya, kata dia, pertempuran di antara kami itu 50-50. Kadang-kadang mereka yang menang, kadang-kadang kami yang menang. Ya, jadi kalau perang Badar Rasulullah menang, perang Uhud mereka yang menang. Jadi memang begitulah kata Abu Sufyan, Heraklius. Ya. Kemudian apa yang diajakkan kepada kalian? Dakwahnya itu isinya apa saja? Kata Abu Sufyan, dia hanya menyuruh kami supaya menyembah Allah. U'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, menyembahlah kalian kepada Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian tinggalkan semua keyakinan-keyakinan
yang menjadi keyakinan nenek moyang, ya, yang mengajak kepada keberhalaan. Dia mengajak kepada kami untuk melakukan sholat, supaya kami jujur, supaya kami hidupnya bersih, ya, dari kotoran, dari hal-hal yang haram, supaya kami saling melakukan silaturahim, menyambung persaudaraan dengan siapapun juga, terutama dengan orang yang ada kerabatan. Kata Heraklius, memang begitu para nabi dahulu, tapi kalian tidak mau mengikuti dia. Jadi itulah, ya, suatu dialog yang luar biasa antara Kaisar Heraklius dengan Abu Sufyan. Maka kemudian Kaisar Heraklius baca lagi itu surat Nabi SAW, dibaca lagi. Ini memang yakin dia itu adalah Nabi. Lalu diberikan kepada pembesar uskupnya. Ini surat dikasihkan ke uskupnya, kemudian minta pendapat, bagaimana pendapatnya. Ya, uskup ini karena ahli kitab, ngerti betul, oh ini betul-betul Nabi ini. Maka saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun masuk Islam di saat itu juga. Ini pembesar uskupnya, uskup Romawi, uskup kekaisaran. Nah, ketika para uskup-uskup kecil tahu, ya, di bawah uskup itu pastor itu tahu, ya, para pendeta, para pastor tahu ini kok pembesarnya ini uskup terbesar kok malah masuk Islam. Mereka bunuh, ya. Dibunuh saat itu juga, matilah dia. Ganti uskup yang lain. Ya. Di Indonesia ini ada uskup ya, ada. Jadi kemudian setelah itu mereka dikumpulkan oleh Heraklius, oleh sang kaisar. Ya. Kaisar mengatakan, saya beriman kepada Nabi yang mengirimkan surat ini. Saya beriman kepada dia, percaya bahwa dia ini adalah Nabi, dan kalian harus ikuti. Mereka semuanya bersemangat menentang dia, menentang kaisar itu. Bagaimana Anda nyuruh kami untuk mengikuti seorang Badui, ya, orang-orang hidup di tengah padang pasir, orang-orang Badui yang mengembala kambing, mengembala unta, tidak akan mau kan? Suruh kami meninggalkan agama Nasrani, kami tidak mau. Ya, maka mereka keluar dan rupanya mereka ngambil senjata mereka masing-masing, mau bunuh kaisar. Ya, kaisar melihat, wah ini kalau begini saya akan dibunuh oleh mereka. Ya, maka kaisar tidak jadi masuk Islam. Ya sudah, sebenarnya saya ingin tahu sejauh mana akidah kalian tentang agama Nasrani, sejauh mana kalian, ya, berpegang teguh pada agama kalian. Itu saja. Saya tidak masuk Islam, tidak mau beriman kepada Muhammad. Jadi coba, kaisar, ya, kalau dia itu beriman pasti dia dilengserkan, bahkan mungkin dia dibunuh seperti uskup tadi, ya. Makanya dia sudah nggak usah beriman. Kalau saya beriman nanti, ya, saya akan dilengserkan, saya nggak punya kekuasaan lagi. Dia lebih mengutamakan urusan dunia, lebih menguasai kekuasaan dan harta dibanding dengan iman kebenaran. Nah, makanya itulah orang yang disebut oleh Allah, innalladzina khasiru amwalahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang merugi itu adalah orang yang rugi dirinya, rugi harta bendanya dan keluarganya pada hari kiamat. Dzalika wal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Nah, dia, ya, sudah rugi, ya, dunianya. Di dunia dia seharusnya kalau mengikuti Rasulullah, dia pasti akan ditetapkan Rasulullah tetap jadi kaisar, tetap menjadi penguasa. Sebab kebiasaan Rasulullah kalau ada penguasa masuk Islam, nah, maka dia malah diteguhkan dan dijaga oleh kaum muslimin, ya, dari musuh-musuhnya, dikuatkan. Nah,
tapi dia tidak mau. Makanya dia ya termasuk orang yang yakin wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka itu mengingkari kebenaran dari Rasulullah, tetapi hati mereka yakin. Tapi mereka tidak mau Islam karena dzulman wa 'uluwa, karena ingin berkuasa dan tetap berbuat zalim dalam keadaan syirik, yaitu kezaliman yang nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW ya dakwah ke Romawi. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang dakwah risalah dan surat Rasulullah SAW kepada penguasa-penguasa yang lain, ya, dan bagaimana mereka menanggapi surat Rasulullah SAW. Nah, makanya setelah itu kemudian Heraklius menganggap ini adalah benar, maka dia mengirimkan melalui Dihya al-Kalbi ya hadiah-hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya, hadiah dikirimkan oleh Heraklius untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi hadiah itu dibegal di tengah jalan, di tempat yang namanya ada tempat yang namanya Hisma, ya di wilayah perbatasan antara Jazirah Arabia dan Suriah atau Syam, ya, yaitu dari kelompok Bani Judah. Bani Judah itu terkenal sebagai perampok, ya. Dihialkan bahwa hadiah-hadiah itu kemudian dirampok, ya, dan tidak disisakan sedikit pun. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, ketemu di kota Madinah, kemudian diberitahukan tentang itu. Maka Rasulullah pun mengirimkan pasukan, di bawah pimpinan Zaid bin Harithah, ya, untuk memerangi ya orang Bani Judamah di Wadil Qura. Nama tempat Wadil Qura itu wilayah perbatasan sekarang Saudi Arabia dengan mana tuh, dengan Yordania. Nah, itu Wadil Qura, ya. Rasulullah mengirimkan 500 pasukan, 500 personel di bawah dalam satu pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Lalu mereka pun terjadilah pertempuran dan kaum muslimin membawa banyak ghanimah, rampasan perang, yaitu dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Wadil Qura. Nah, ini ya sudah syuruh, ya. Belum? Masih? Ada yang bertanya? Sebenarnya setelah itu Heraklius yang mengirimkan balasan surat, ya, surat melalui seorang utusan orang Arab dari Bani Tanuh. Ya, Bani Tanuh itu kabilah Arabia yang Kristen, ya, dia diutus untuk menemui Rasulullah SAW. Ya, ada yang bertanya? Nggak ada. Ya, saya lanjutkan ya, sedikit saja, ya, biar sholat syuruknya tepat waktu, ya, dilebihkan dari saat syuruk. Nah, jadi Rasulullah Heraklius mengirim balasan surat kepada Rasulullah SAW melalui seorang Arab, ya, yang dikirim dari Bani Tanuh, dan di saat itu ya Rasulullah berada di Tabuk. Ada perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah itu adalah peperangan terakhir, ya, bukan perang Mu'tah, perang Tabuk, ya, di perang Tabuk, ya, peperangan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka
kata Heraklius, ada 3 pesan bagi kamu dan kamu harus catat. Saya ingin konfirmasi benar-benar Nabi ataukah tidak. Padahal dia sudah tidak beriman, ya, tapi tetap saja dia masih penasaran apakah dia Nabi atau tidak. Jadi kamu harus, ya, karena ini antara saat menerima surat dari Rasulullah dengan membalas surat Rasulullah itu ada jeda beberapa bulan. Ya, di sini saat akhir tahun ke-6, sementara perang Tabuk itu ada di awal-awal tahun ke-7, ya, bulan kedua tahun ke-7. Berarti ada jeda sekitar 3-4 bulan, ya. Kemudian kamu tanyakan tentang 3, apa kamu pastikan dan kamu perhatikan ada 3 hal ini kalau disebut oleh dia atau terjadi pada dia maka dia benar-benar Nabi. Tanyakan apakah dia akan menyinggung soal surat yang dikirimkan kepada saya. 1. Kedua, apakah dia akan menyebut kata malam, ya, dalam pembicaraannya dengan kamu. Yang ketiga, kamu lihat tanda-tanda kenabian yang kamu anggap mencurigakan ini kenabian atau nabi atau bukan. Nah, maka ditemuilah Rasulullah SAW di saat Rasulullah sedang duduk karena di perang Tabuk itu, padahal Kaisar Heraklius mengirim berapa 100.000 pasukan, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Rasulullah membawa perang Tabuk, membawa pasukan sekitar 20 atau sampai 30 ribuan, ya, pada saat itu. Nah, tapi orang-orang Romawi ketika mendengar Rasulullah menghadapi mereka lari, takut sudah, tidak jadi perang. Rasulullah tinggal di Tabuk itu, kemudian ketemu dengan utusan Heraklius ini, ya, tanya, mana nabi kalian itu, pimpinan kalian itu. Nah, karena biasanya Rasulullah SAW itu tidak diketahui, ya, antara beliau dengan sahabat-sahabatnya itu tidak ada perbedaan. Beliau itu tawadhunya luar biasa. Makanya ditanya, mana pimpinan kalian? Nah, ini Nabi Muhammad SAW, Nabi kami. Nah, kemudian dia katakan bahwa saya ini adalah utusan Heraklius untuk menemui Anda, ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan kembali tentang surat-surat yang dikirimkan, bahwa saya mengirimkan surat-surat kepada penguasa-penguasa sekitar Jazirah Arabia. Saya kirimkan penguasa ke penguasa Persia, maka surat saya dia robek-robek, maka berarti dia merobek-robek kekuasaannya. Saya kirim ke Najasyi, ya, dia juga bukan merobek tapi dia melubangi, itu maka dia berarti melubangi kekuasaannya sendiri. Nah, tapi saya kirim ke kaisar kalian, ternyata dia terima dengan baik, maka, ya, dia akan menjadi baik dalam kekuasaannya selama kami kaum muslimin belum sampai kepada mereka. Karena itu Kaisar Heraklius itu sudah yakin kalau dia itu nabi, maka dia akan menguasai wilayah saya ini semuanya. Dan benar, karena setelah itu Rasulullah wafat, kemudian wilayah Syam, wilayah Turki dan seterusnya itu dikuasai oleh umat Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ya, dalam isi surat Heraklius kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu mendakwahkan bahwa kami kalau bertakwa, kalau kami beriman, maka kami mendapatkan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi, ya, sama dengan langit dan bumi. Nah, kalau surganya seluas langit dan bumi, lalu neraka ada di mana? Ya, berarti nggak ada tempat, kan? Nggak ada tempat, karena di wilayahnya seluruhnya wilayah surga, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, coba sekarang pikirkan, kalau datang siang, mana malam?
Kalau datang siang, mana? Begitu juga kalau malam ada, siangnya kemana? Gak ada juga kan? Gak ada. Tetapi masih ada sebetulnya. Nah begitu juga nanti orang yang ada di surga, ya sudah nerakanya nggak kelihatan. Orang yang ada di neraka, ya nggak lihat surga. Ya, sekalipun nantinya juga antara surga dan neraka kadang-kadang ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Mungkin itu kalau sekarang itu kalau dianalogkan dengan siang dan malam, pagi atau petang, kan ketemu, ada pertemuan antara siang dan malam. Nah, disitulah orang melihat, oh itu penduduk neraka, oh itu penduduk surga. Ya, yang penduduk surga, wahai penduduk neraka, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ya, apakah kalian mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Sungguh kami ya, wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami mendapatkan semua janji Allah kepada kami sekarang benar. Ya, mereka pun menyesal, tolong deh kami kasih air sedikit saja. Ya, kasih air, kasih sedikit saja makanan buat kami. Maka mereka katakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah saat ini mengharamkan minum maupun makanan kepada orang-orang kafir. Haram bagi orang kafir untuk mendapatkan makanan dari surga. Jadi seperti itu, seperti malam dan siang berarti ada. Nah, lalu kemudian Rasulullah katakan, wahai orang Tanuh, para utusan Heraklius, sebetulnya saya ingin memberikan hadiah suatu buat kamu, karena memang sudah kewajiban saya untuk memberikan hadiah ya kepada setiap utusan. Lalu hanya saja kami saat ini sedang berada di tempat yang sangat jauh, sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, tetapi saat itu ada Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, sudah saya saja ngasih hadiah Rasul. Maka Utsman masuk ke kemahnya, dia ngambil dari tasnya begitu satu kain ya bahan yang sangat bagus, sofaria. Sofaria itu adalah bahan baju yang sangat mahal pada saat itu, dikasih untuk hadiah buat utusan ini. Setelah itu Rasulullah panggil, wahai Tanuh, wahai orang Tanuh, sini ya. Nah, setelah itu Rasulullah ya sengaja membukakan punggungnya dibuka, nah, ridanya itu pakaian atasnya lepas ya. Lalu orang Tanuh tadi mengatakan, oh iya, ada tanda di sini kan, ada khatmun nubuwah, yaitu stempel kenabian. Nah, itu disampaikan juga. Akhirnya dia pulang ya ke Heraklius dan diceritakan itu semuanya. Ya, Heraklius mengatakan, dia nabi, saya itu sebetulnya beriman, cuma saya takut ya kalau saya beriman kemudian saya dilengsarkan ya, dan saya bahkan mungkin dibunuh oleh ya orang-orang kerajaan. Dan dia tidak jadi beriman. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan Tuhan kita senantiasa istiqamah, tidak mementingkan apapun dunia ini demi mengorbankan keimanan. Justru kita mengorbankan semua yang ada kita miliki demi untuk keimanan, keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi